Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Jessica Handayani Sendrata dengan NIM 23191120016. Saya dari program studi kedokteran dan program sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi dari organ reproduksi pria maupun wanita. Organ reproduksi pria itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang eksterna dan ada yang interna. Yang di sini dapat kita lihat, eksternalnya itu terdiri atas penis dan skrotum. Selebihnya ialah organ yang di bagian interna. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini yang pertama kita bisa melihat bahwa di sini ada kulit yang memanjang yang menutupi penis yang disebut dengan preposium. Kulit yang memanjang ini disebut dengan preposium. Kemudian preposium ini membentuk menutupi atau melindungi dari glans penis dan korpus penis ya. Ini ketika kita buka akan glans penis ini terlindungi oleh si preposium ini. Kemudian ini disebut dengan glans penis. Kemudian di sini ada, kita buka lagi. Di sini ada struktur yang disebut sebelum ini nantinya ada lapisan yang disebut dengan tunika dartos yang berwarna putih ini. Kemudian ketika kita buka, di sini ada tadi glans penis. Kemudian penis ini ditutupi lagi oleh lapisan yang disebut dengan fascia buccal. Ketika fascia buccal ini dibuka, sebelumnya nantinya pada saat sirkumsisi atau sunat biasanya akan dilakukan anestesi untuk biasanya pada saat sirkumsisi akan diinjeksi anestesi di bagian di sini. Injeksi menembus fascia buccal-nya di bagian corpus cavernosa supaya tidak terasa nyeri saat disirkumsisikan. Kemudian fascia buccal ini kita buka, ada lagi tunika albuginea seperti ini. Ketika fascia buccal-nya sudah dibuka, akan nampak tunika albuginea seperti ini yang warna putih. Ini. Lalu ketika tunika albuginea-nya kita buka lagi, akan nampak dua struktur yang memanjang. Ini disebut dengan corpus cavernosum. Corpus cavernosum ini
terdiri atas banyak sekali pembuluh darah, sehingga nanti ketika terjadi ereksi, korpus cavernosum ini nantinya akan mengeras dan membesar. Kemudian setelah struktur dari korpus cavernosum, ketika korpus cavernosumnya dibuka, akan terlihat adanya korpus spongiosum. Korpus spongiosum ini berfungsi untuk melindungi uretra supaya uretra tidak kolaps. Ketika korpus spongiosum dibuka, di sini bisa kita lihat adanya uretra pars spongiosa. Uretra, jika tidak adanya korpus spongiosum ini, nantinya ketika korpus cavernosum membesar, maka akan uretranya ini akan terjadi kolaps. Jika terjadi kolaps, maka ejakulasi maupun urinisasi itu tidak dapat dilakukan. Makanya adanya korpus spongiosum untuk melindungi si uretra ini. Selanjutnya, uretra ini terdiri atas beberapa pars, yaitu di bagian proksimal ada uretra pars spongiosa. Kemudian di bagian sininya ada yang uretranya akan menjalan sampai sini, maka di sini itu disebut dengan uretra pars membranacea. Kemudian uretra akan melewati glandula prostat. Kita buka, maka bagian yang melewati glandula prostat ini disebut dengan uretra pars prostatica. Lanjut, di sini kita melihat adanya struktur yang paling besar ini disebut dengan vesika urinaria. Lalu di bawah vesika inferior dari vesika urinaria ini terdapat glandula prostat. Glandula prostat ini nantinya berfungsi untuk menghasilkan semen. Semen ini nantinya untuk melindungi si spermatozoa agar bisa bertahan di dalam vagina, karena vagina itu bersifat asam, dan ketika spermanya tidak terlindungi sama cairan semen, maka nantinya sperma itu akan mati. Kemudian di sini ada lobulus glandula prostat yang nantinya akan mensekresikan semen bersama-sama dengan sperma di uretra pars prostatica. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa glandula prostata ini akan menghasilkan semen untuk dikeluarkan bersama-sama saat proses ejakulasi. Namun ketika proses ejakulasi tidak terjadi, maka semen yang dihasilkan oleh glandula prostata ini akan disimpan di vesikula seminalis. Dia akan disimpan di dalam sini dan nantinya akan dikeluarkan bersama-sama dengan sperma pada proses ejakulasi. Selanjutnya, semen yang dikeluarkan tadi dia
keluar disimpan ke vesicula seminalis melalui ductus ejaculatorius, dan nantinya yang sudah disimpan itu akan dikeluarkan lagi melalui ductus ejaculatorius ke dalam uretra dan dikeluarkan saat proses ejakulasi. Kemudian di sini tadi ada vesika urinaria sebagai kandung kemih. Kemudian di sini ada vas deferens. Vas deferens ini menyambung dari sini ke awalnya, yaitu ke di testis. Testis ini yaitu tempat untuk memproduksi spermatozoa. Baik, kemudian jika ini adalah tempat penampungan dari semen, maka ini kita juga bisa melihat ada vas deferens, yaitu tempat penampungan dari spermatozoa. Kemudian kita bisa melihat adanya testis. Spermatozoa dihasilkan oleh testis. Testisnya ada dua, kiri dan kanan. Lalu kita sudah membelah dari testis ini, akan kita bisa melihat struktur dari tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus, lalu ada septum testis, tubulus seminiferusnya itu spermatozoa menuju rete testis, kemudian akan menuju ke epididymis untuk dimatangkan, atau di epididymis ini terjadi tempat pematangan spermatozoa. Kemudian spermatozoa tadi terus berjalan melalui vas deferens dan akan vas deferens dan akan berkumpul nantinya di sini dan akan dikeluarkan bersama-sama dengan cairan semen yang dihasilkan oleh glandula prostat yang sudah disimpan di vesicula seminalis, dikeluarkan bersama-sama untuk diejakulasikan. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita juga terdiri atas dua bagian, yaitu bagian interna dan bagian eksterna. Pertama-tama di bagian eksterna dulu. Organ reproduksi wanita terdiri atas vulva yang bagian sini. Vulva merupakan struktur eksternal dari alat kelamin wanita. Vulva sendiri terdiri atas labia mayor, labia minor. Labia mayor ini untuk melindungi labia mayor dan minor ini untuk melindungi dari bagian dalam organ reproduksi wanita. Kemudian di sini ada klitoris. Kemudian di sini ada klitoris, ini homogen dengan penis pada pria. Kemudian di daerah sini ada
vestibulum vagina. Vestibulum vagina ini berada di antara labia minora yang berfungsi sebagai bukaan uretra dan vagina. Kemudian di sini ada ostium uretra, yaitu saluran kencing. Lalu di sini ada vagina uretra tadi, yaitu yang menghubungkan kandung kemih keluar tubuh melalui urin dikeluarkan. Lalu pada bagian internal organ reproduksi internal wanita ada di sini ada di sini tadi kita lihat yang bagian luarnya ya, kemudian kita potong dulu, kita awaskan. Di sini tadi ada vagina. Vagina ini fungsinya adalah untuk menghubungkan vulva dengan rahim. Kemudian di sini terjadinya sebagai jalan lahir saat kelahiran, kemudian sebagai jalan keluarnya darah menstruasi, dan sebagai saluran untuk menerima penis saat berhubungan seksual. Kemudian di sini tadi uretra ini sebagai tempat untuk saluran kencing atau mengeluarkan urin. Kemudian kita potong lagi. Di sini ada vesika urinaria. Vesika urinaria ini berfungsi untuk sebagai tempat penampungan urin atau kandung kemih. Lalu di sini harusnya ada serviks ya. Serviks itu atau leher rahim. Leher rahim kita coba buka. Pada bagian sini harusnya ada leher rahim atau disebut dengan serviks. Serviks itu nantinya berfungsi untuk menghubungkan rahim dengan vagina. Lalu serviks itu berguna untuk sebagai jalur untuk sperma masuk ke dalam rahim. Lalu di sini ada rahim. Di sini ada rahim. Di sini fundus uterus. Kita potong dulu. Di sini ada fundus uterus, yaitu fungsinya menjadi tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Nah, kemudian di sini, bagian sini ada yang disebut dengan tuba uterina atau tuba falopi. Di sini terletak ada di kiri dan kanan. Ini fungsinya untuk menghubungkan ovarium dengan rahim. Ovarium yaitu ini, ovarium ini
atau indung telur ada di sebelah kiri dan kanan, itu fungsinya untuk menghasilkan sel telur atau sel ovum, juga menghasilkan hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron pada wanita. Kemudian di sini ada struktur yang disebut fimbriae, di mana struktur ini yang nantinya akan menangkap sel ovum, kemudian akan diteruskan ke tuba uterina. Kemudian di bagian yang menyempit ini di bagian sini ada disebut ligamentum ovarii proprium. Ini kemudian di bagian sini nantinya ada yang disebut dengan ampula. Di ampula ini nantinya akan terjadi pertemuan antara sel ovum dan sel telur ketika terjadi proses fertilisasi. Kemudian nanti di uterus ini juga nantinya memiliki beberapa lapisan. Ada 3 lapisan, yaitu ada peritoneum, perimetrium, myometrium, dan endometrium. Nah, di endometriumnya nanti akan disitulah menempel bakal janin. Strukturnya menempel dan janin akan berkembang di endometrium pada wanita. Baik, mungkin itu saja dari saya penjelasan dari anatomi sistem organ reproduksi baik pria maupun wanita. Nah, fungsi seksual pria dan wanita ini juga ada seperti pada laki-laki, fungsi seksualnya itu untuk menghasilkan sel sperma yang nantinya akan berguna pada proses fertilisasi. Begitu juga dengan fungsi seksual pada wanita, ia akan menghasilkan sel telur atau sel ovum, dan untuk terjadinya siklus menstruasi, di mana siklus menstruasi ini terjadi apabila sel ovum yang dihasilkan oleh ovarium tidak mengalami pembuahan, sedangkan jika mengalami pembuahan, sel ovum dan sel telur pada pria akan melebur dan terjadilah proses fertilisasi. Demikian dari saya, segitu dulu video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan dalam video ini. Terima kasih banyak. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Jessica Handaini Zenrata dengan NIM 2310911120016. Saya dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Angkatan 2023 dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang organ reproduksi laki-laki maupun perempuan. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas organ reproduksi laki-laki terlebih dahulu. Alat reproduksi pada pria ini terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian eksterna dan bagian interna. Pada bagian eksterna itu ada penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma, di mana penis ini terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang.
Penis terdiri dari batang dan ujungnya disebut dengan glans yang berbentuk seperti kepala yang ditutupi oleh kulit yang disebut dengan preposium penis. Yang kedua ialah corpus cavernosum. Corpus cavernosum ini ada dua yang membentang di sisi atas penis. Saat terisi darah, jaringan ini menyebabkan ereksi. Kemudian yang ketiga ada corpus spongiosum. Corpus spongiosum ini merupakan jaringan erektil tunggal yang lebih kecil terletak di bawah corpus cavernosum. Corpus cavernosum ini mengelilingi uretra. Ini juga terlibat dalam ereksi dan melindungi uretra agar tidak kolaps, tetap terbuka selama ejakulasi. Kemudian adalah skrotum. Skrotum adalah kantong yang terletak di bawah penis. Skrotum ini berisi dengan testis. Skrotum ada 2 buah atau sepasang. Skrotum ini berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Di dalam skrotum ini juga terdapat musculus dartos yang terletak di bawah kulit skrotum yang membantu menjaga suhu testis dengan mengeruk dan menegakkan kulit skrotum. Kemudian terdapat tunika vaginalis yang melapisi bagian dalam skrotum dan menutupi testis. Selanjutnya kita masuk pada organ bagian dalam dari reproduksi pria, yaitu terdiri atas testis, saluran sperma, ureter, dan kelenjar reproduksi. Yang pertama adalah testis. Testis adalah kelenjar yang berbentuk oval yang berada di dalam skrotum. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada epididymis. Epididymis ialah saluran lingkar yang berada di bagian posterior dari testis. Sperma yang akan dihasilkan di testis ini akan dimatangkan pada bagian epididymis sebelum bergerak menuju ke ductus deferens. Lalu ada ductus deferens. Ductus deferens ini adalah saluran yang menghubungkan epididymis dengan ductus ejaculatorius. Sperma yang udah matang yang berada di epididymis tadi akan bergerak menuju ductus deferens selama ejakulasi. Kemudian ada ductus ejaculatorius. Ductus ejaculatorius ini adalah saluran pendek yang terbentuk dari penyatuan ductus deferens dan vesicula seminalis. Ductus ini membawa sperma dari ductus deferens ke uretra. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini terletak di belakang vesika urinaria yang menghasilkan cairan yang kaya akan fruktosa dan berfungsi untuk menutrisi dan mendukung sperma setelah ejakulasi. Kemudian ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah vesika urinaria. Kelenjar prostat ini menghasilkan cairan yang membantu menetralkan keasaman di uretra dan di dalam vagina, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi sperma untuk bertahan hidup dan bergerak menuju sel telur. Kemudian ada kelenjar bulbouretralis. Dua kelenjar kecil ini terletak di bawah kelenjar prostat dan menghasilkan cairan yang berfungsi untuk melumasi uretra sehingga mengurangi gesekan ketika semen dikeluarkan bersama dengan sperma selama ejakulasi. Selanjutnya ada uretra. Sebagai saluran jalannya urin dari kandung kemih dan sperma dari ductus ejaculatorius menuju keluar melalui penis. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang organ reproduksi dari wanita. Organ reproduksi dari wanita ini juga sama, terbagi atas dua bagian, yaitu bagian eksterna dan bagian interna. Pertama yaitu bagian eksterna terlebih dahulu, yaitu terdiri atas vulva dan labium. Vulva yaitu suatu celah yang paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir. Kedua bibir ini disebut dengan labium. Ada labium mayor dan ada labium minor. Lalu ada mons pubis. Mons pubis ini ialah bagian yang menonjol yang merupakan jaringan lemak di atas tulang pubis. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris ini yaitu struktur kecil dan sensitif terletak di persimpangan atas labia minor. Lalu yang terakhir di struktur bagian luar ini ada vestibulum. Vestibulum ini yaitu area antara labia minor yang menjadi pembukaan uretra atau pembukaan vagina. Lanjut sekarang bagian dalam dari organ reproduksi wanita. Yang pertama ada ovarium.
ovarium ini ialah organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan perut bagian bawah, di mana di dalam ovarium ini terdapat kumpulan sel yang disebut dengan folikel. Di dalam folikel ini nanti sel-sel telur berkembang. Ketika terjadinya ovulasi, sel telur ini akan ditangkap oleh fimbriae, lalu kemudian bergerak ke tuba Fallopi. Selanjutnya ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini ada sepasang di kiri dan di kanan yang memanjang ke samping uterus, berfungsi membawa sel dari infundibulum ke rahim. Kemudian di tuba Fallopi inilah terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Dan setelah fertilisasi akan terbentuk zigot yang akan diteruskan ke uterus atau rahim. Lalu ada rahim. Rahim atau uterus adalah organ yang berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Kemudian ada vagina. Vagina ialah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan lingkungan dalam. Baik, fungsi seksual dari pria ialah menghasilkan sperma yang nantinya akan bersama-sama dengan sel telur untuk membentuk zigot atau bakal bayi. Kemudian fungsi seks wanita ialah memproduksi sel telur di ovarium dan menyediakan tempat untuk perkembangan janin serta menjalankan siklus menstruasi. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kiranya dari penjelasan saya ini dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.